Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya di sini membuat video untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Islam. Jadi, di sini saya akan membahas sedikit tentang seorang filosof Islam, yakni Ibnu Sina. Dan di sini saya akan membahas sedikit bagaimana biografi beliau, sejarah singkat beliau, dan bagaimana pemikiran beliau. Jadi langsung saja saya masuk yang pertama. Di sini ada biografi Ibnu Sina ini. Jadi dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan sampai sekarang, sosok Ibnu Sina ini merupakan sosok filsuf Muslim yang sangat unik dan dikenal dengan kecerdasannya. Adapun nama lengkap beliau atau nama panjang beliau ialah Abu Ali Husain ibn Abdillah ibnu Sina. Nama pendeknya biasa dipanggil Abu Ali. Beliau juga dikenal sebagai Asy-Sya'i Ar-Rais. Ibnu Sina lahir di Afsahan, di desa kecil dekat Bukhara, ibu kota dinasti Samaniyah, di mana ayahnya seorang gubernur Kharmayatna pada pemerintahan dinasti Saman Bukhara. Di Bukhara, beliau dibesarkan serta belajar falsafah, kedokteran, dan ilmu-ilmu agama Islam. Dan jumlah karya beliau yang ditulis Ibnu Sina diperkirakan antara 100 sampai 250 buah judul. Kualitas karya dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik semuanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Selanjutnya, ia mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa sehingga dalam usia 10 tahun beliau mampu menghafal Al-Quran sebagai sastra Arab, dan ia juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles setelah membacanya 40 kali. Ia juga mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya, seorang Masehi dalam usianya yang belum melebihi 16 tahun. Kemahirannya dalam ilmu kedokteran sudah dikenal orang. Bahkan banyak orang yang berdatangan untuk berguru kepadanya. Jadi Ibnu Sina ini di umur masih muda, beliau ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya teori-teori kedokteran yang ia pelajari, tetapi juga melakukan praktek dan mengobati orang-orang yang sakit pada saat itu. Ketika beliau berumur 17 tahun, ia pernah mengobati Pangeran Nuh ibn Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya sejak itu. Jadi beliau mendapat sambutan baik di kalangan masyarakat. Jadi itulah dia tadi biografi singkat beliau. Yang selanjutnya, adapun karya-karya beliau ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina diperkirakan antara 100 sampai 250 buah judul. Kualitas dan karyanya, keterampilan dalam praktek kedokteran, mengajar, dan politik semuanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Karya-karya Ibnu Sina yang ternama dalam lapangan filsafat adalah As-Sifa, An-Najat, dan Al-Isyarat. An-Najat adalah resum dari kitab As-Sifa Al-Isyarat. Di karangannya kemudian untuk ilmu tasawuf. Selain daripada itu, ia menulis banyak karangan-karangan yang dinamakan maqalah. Kebanyakan maqalah ini ditulis ketika ia memperoleh inspirasi dalam sesuatu bentuk baru dan segera dikarangnya. Sekalipun ia hidup dalam waktu penuh kegoncangan dan sering sibuk dengan soal negara, ia menulis sekitar 250 karya. Di antaranya karya yang paling masyhur adalah Qanun. Qanun merupakan ikhtisar pengobatan Islam yang diajarkan hingga kini di Timur. Bukunya ini diterjemahkan ke bahasa Latin dan diajarkan berabad-abad lamanya di Universitas Barat.
Karya kedua beliau adalah ensiklopedinya yang monumental, Kitab Asy-Syifa. Karya ini merupakan titik puncak filsafat peripatetik dalam Islam. Adapun di sini sedikit karya-karya karangan Ibnu Sina yang terkenal, diantaranya yang pertama Asy-Syifa, kedua Asyarat wa Tanbihat, yang ketiga Al-Hikmat Al-Masyriqiyah, yang keempat Al-Qanun, kelima Sadidiyah, yakni buku ilmu kedokteran, dan 6 Al-Musiqa, buku tentang musik. Jadi di sini Ibnu Sina membuat karangan-karangan juga tentang buku musik. Yang ketujuh Al-Mantiq, diuntukkan buat Abul Hasan Sahli. Ke-8 Qamus Al-Arabi. Yang ke-9 Danesname, yakni Danesname ini buku filsafat ya. Itu dia sedikit yang bisa saya sebutkan karangan-karangan terkenal dari beliau ya. Di sini yang selanjutnya kita memasuki bagaimana pemikiran filsafat Ibnu Sina. Yang pertama, pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang pemikir Islam yang terbesar dan sangat berjaya, namanya di timur dan di barat. Namun menurut Debord, ia tidak mengimbangi Al-Farabi dalam kedalaman pemikiran dan kreativitas. Ia juga seorang penyair, tapi tidak dapat menyamai Al-Firdausi. Begitu pula ilmunya cukup mendalam, tapi tidak sedalam ilmu Al-Biruni. Namun demikian, yang membuat Ibnu Sina sangat populer adalah produktivitasnya dalam menulis dengan gaya bahasa yang jelas, serta kemahirannya menyajikan permasalahan yang dikutip dari berbagai sumber dalam suatu sistematika yang rapi, di mana ilmu falsafah Yunani terjalin kuat dengan hikmah ketimuran. Ia tidak meninggalkan suatu mazhab falsafah yang khas, selain dari membalut falsafah kuno dengan pakaian baru. Yang kedua, adapun filsafat Ibnu Sina. Ibnu Sina ini memahami tujuan filsafat adalah penetapan realitas segala sesuatu. Sepanjang hal itu mungkin bagi manusia, ada dua tipe filsafat, yaitu teoritis dan praktis. Yang pertama mencari pengetahuan tentang kebenaran, sedangkan yang kedua pengetahuan tentang kebaikan. Filsafat teoritis adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ada bukan karena pilihan dan tindakan kita, sedangkan filsafat praktis adalah pengetahuan tentang hal-hal yang ada berdasarkan pilihan dan tindakan kita. Jadi ilmu teoritis bertujuan untuk membersihkan jiwa melalui ma'rifat, sedangkan ilmu praktis bertujuan untuk beramal sesuai dengan ma'rifat. Selanjutnya ilmu teoritis dibagi kepada 4 bagian, yakni yang pertama fisika, metafisika, matematika, ketuhanan, dan ilmu kulli yang membahas hal-hal yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan materi, seperti kesatuan, bagian, seluruh, dan sebab akibat. Demikian pula praktis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada akhlak, mengatur rumah tangga, mengatur negara, dan kenabian. Di sini ada pengaruh pemikiran, apa saja pengaruh pemikiran dari Ibnu Sina. Ibnu Sina mulai menjadi terkenal setelah berhasil menyembuhkan penyakit putra Nuh Ibn Anas Al-Samani yang gagal diobati oleh dokter lain. Kehebatan dan kepakaran dalam bidang pengobatan tidak ada bandingannya, sehingga beliau digelar Al-Syekh Al-Rais atau Mahaguru pertama. Kemasyurannya melampaui wilayah dan negara Islam. Bukunya Al-Qanun fil Tabib telah diterbitkan di Rom pada tahun 1593 sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Prospect of Medicine dalam rangka waktu tidak sampai 100 tahun. Buku ini telah dicetak ke dalam 15 bahasa.
Pada abad ke-7, pada abad ke-17, buku tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan dasar di universitas-universitas di Italia dan Prancis. Malahan hingga abad ke-19, bukunya ini masih dicetak ulang dan digunakan oleh para pelajar kedokteran. Ibnu Sina juga telah menghasilkan sebuah buku yang diberi judul Remedies for the Heart yang mengandung sajak-sajak pengobatan. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau bahasa Inggris saya kurang ya, karena belum terlalu lancar. Lanjut, dalam buku itu beliau telah menceritakan dan menguraikan 760 jenis penyakit bersama dengan cara mengobatinya. Jadi di dalam buku ini Ibnu Sina menguraikan 760 jenis penyakit dan bagaimana cara penanganan penyakit tersebut. Hasil tulisan Ibnu Sina sebenarnya tidak terbatas pada ilmu pengobatan saja, tetapi turut melingkupi bidang dan ilmu lain seperti metafisik, musik, astronomi, filologi atau ilmu bahasa, syair, prosa, dan agama. Yang terakhir, pengaruh pemikiran Ibnu Sina di dunia barat dan timur. Pemikiran Ibnu Sina bidang sains, sastra, dan filsafat mempunyai pengaruh yang nyata dan kuat baik di timur maupun di barat. Pengaruh pemikiran filsafatnya yang menjadi perhatian bagi kita di sini tampaknya dalam sejumlah besar komentar atas karya-karya beliau dan dalam bentuk karya yang lain mengenai berbagai gagasannya, baik yang merefleksikan roh pemikirannya ataupun yang menolaknya. Di antara komentar-komentar yang paling terkenal adalah komentar dari Ibn Kamuna, Fakhruddin Ar-Razi, dan Nasruddin At-Tusi atas Sadruddin Asy-Syirazi atas bagian-bagian dari Asy-Syifa. Di antara pemikir timur terkemuka yang mencerminkan pemikiran Ibnu Sina adalah Suhrawadi dan Asy-Syirazi yang menggunakan teori iluminasi dari filsafat timurnya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Al-Ibri begitu setia dengan analisis seorang filsuf Ibnu Sina mengenai hubungan Tuhan dengan dunia, keberadaan, keburukan, dan hakikat dan kesatuan jiwa manusia, dan kemustahilan pra-eksistensi dan perpindahan jiwa atau reinkarnasi. Jadi itulah tadi sedikit mengenai biografi seorang Ibnu Sina, pemikiran Ibnu Sina, pengaruh pemikiran Ibnu Sina di dunia barat dan timur. Jadi mungkin cukup sekian video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang keluar dari perkataan saya. Itu cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi